Pada suatu masa, hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Mereka telah menikah selama beberapa tahun, tapi mereka belum mempunyai keturunan. Jadi mereka memohon kepada raksasa yang disebut Buto Ijo untuk memberi mereka anak-anak. Buto Ijo adalah raksasa ganas dan kuat. Dia mengabulkan permintaan mereka dengan satu syarat. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, mereka harus mengorbankan mereka untuk Buto Ijo. Dia suka makan daging segar manusia. Sepasang petani itu setuju untuk memenuhi persyaratan dari Buto Ijo. Beberapa bulan kemudian istrinya sedang hamil. Dia melahirkan seorang bayi perempuan cantik. Mereka menamai dia Timun Emas. Sepasang petani itu senang sekali. Timun Emas sangat sehat dan seorang gadis yang sangat cerdas. Dia juga sangat rajin. Ketika ia masih remaja, Buto Ijo datang ke rumah mereka. Timun Emas ketakutan sehingga dia melarikan diri untuk bersembunyi. Sepasang petani tersebut kemudian berbicara kepada Buto Ijo bahwa Timun Emas masih anak-anak. Mereka memintanya untuk menunda. Buto Ijo setuju. Dia berjanji untuk datang lagi. Tahun berikutnya Buto Ijo datang lagi. Tapi lagi dan lagi orang tua mereka mengatakan bahwa Timun Emas masih anak-anak. Ketika ketiga kalinya Buto Ijo datang, orang tua mereka telah mempersiapkan sesuatu untuknya. Mereka memberi Timun Emas beberapa jarum bambu, biji mentimun, saus dan garam. Timun, bawalah semua ini. Apa ini? Ini adalah senjatamu. Buto Ijo akan mengejarmu. Dia akan memakanmu hidup-hidup. Jadi berlarilah secepat kamu bisa. Dan jika ia akan menangkapmu, sebarkan ini ke tanah. Sekarang pergi. Timun Emas takut sehingga ia berlari secepat yang dia bisa. Ketika Buto Ijo tiba, ia jauh dari rumah. Dia sangat marah ketika ia menyadari bahwa mangsanya telah meninggalkan. Jadi dia berlari mengejarnya. Dia memiliki hidung yang tajam sehingga ia tahu kemana arah berlarinya mangsanya. Timun Emas hanya seorang gadis, sementara Buto Ijo adalah raksasa sehingga ia bisa dengan mudah menangkapnya. Ketika ia hanya beberapa langkah di belakang Timun Emas. Dengan cepat Timun Emas menyebar benih-benih mentimun. Dalam hitungan detik mereka berubah menjadi banyak tanaman mentimun yang cukup lebat. Merasa kelelahan Buto Ijo dan sangat haus sehingga ia meraih dan makan mereka. Ketika Buto Ijo sedang sibuk makan mentimun, Timun Emas bisa melarikan diri. Tapi segera Buto Ijo menyadari dan mulai berlari lagi. Ketika ia hanya beberapa langkah di belakang, Timun Emas melemparkan jarum bambunya. Tak lama kemudian mereka berubah menjadi pohon bambu lebat. Buto Ijo merasa sulit untuk keluar dari rimbunya pohon-pohon bambu tersebut. Ini membuatnya mengulur waktu untuk keluar dari hutan bambu tersebut. Sementara itu Timun Emas bisa berlari lebih jauh. Buto Ijo mengejarnya lagi. Ketika ia hampir menangkapnya lagi dan lagi, Timun Emas melemparkan saus yang telah dibawanya. Kali ini berubah menjadi danau. Buto Ijo sedang sibuk menyelamatkan diri sehingga Timun Emas berlari jalan. Buto Ijo bisa mengatasinya dan terus mengejarnya. Akhirnya ketika Timun Emas hampir tertangkap, ia melemparkan garam itu. Segera tanah tempat Buto Ijo berdiri berubah menjadi laut. Buto Ijo itu tenggelam dan tewas seketika. Timun Emas bersyukur kepada Tuhan dan ia pun kembali ke rumahnya.